berapa sih gaji Veda di Moto3 ya guys ya. Di kelas Moto3 itu sebagian besar pembalap itu tidak digaji besar guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Cowboy ya guys ya. Nah, malam ini kita mau membahas ini guys. Kita kan sudah bosan selalu membahas tentang skill-skill Veda, apa kemampuan Veda atau persiapan Veda. Nah, sekarang kita mau coba bahas dulu untuk berapa sih gaji Veda di Moto3 ya guys ya. Nah, untuk tahu saksikan terus videonya, jangan di skip-skip ya guys ya, biar kita tahu juga guys. Nah, jadi apakah benar Veda itu sudah menghasilkan miliaran dari Moto3 ya guys ya? Jadi saya ini sambil lihat data juga guys ya, biar nggak salah ya guys ya. Jadi yang kita ucapin itu sesuai data yang ada. Jadi kita nggak informasi-informasi yang kita sampaikan nggak akan ngada-ngada ya guys ya. Nah, jadi di sini itu saya baca itu di kelas Moto3 itu sebagian besar pembalap itu tidak digaji besar guys. Nah, tidak digaji besar ya guys ya. Nah, tidak digaji besar itu maksudnya gimana ya guys ya? Tidak digaji besar. Nah, jadi kalau mereka nggak dapat gaji yang besar itu, mereka itu dapat uang dari mana guys? Nah, itu dia ya guys ya. Jadi gaji atau uang dari Moto3 itu atau ya di MotoGP itu yang pertama sumber uang mereka itu ya dari satu ya sponsor pribadi, terus kayak dari endorse, brand endorse ya, brand-brand terkenal yang endorse mereka. Ya sama juga sih itu kayak sponsor ya. Terus juga ada di sini ada dukungan akademi balap guys. Nah, jadi dari akademi mereka itu ya mendukung ya mungkin kasih apalah ya semacam finansial, tambahan finansial apa segala macam, kita nggak terlalu mengerti. Nah, terus juga di sini ada tertulis bonus performa ya guys ya. Disinilah peran penting sponsor itu untuk membuat si pembalap profesional itu terus bertahan guys di MotoGP itu ya guys ya. Jadi gaji dari Veda itu nanti di akhir video kita buka kurang lebih gaji Vedanya berapa guys. Ini kita lagi ngomong-ngomong untuk apa? Kita analisa dulu ya guys ya. Jadi selain dari sponsor, brand endorsement, terus akademi balap, dan yang terakhir itu bonus performa ya guys ya, yang membuat finansial mereka itu tetap bagus dan mereka itu tetap bisa bertahan di dunia MotoGP, di profesional ya guys ya. Ya yang pastinya juga dengan bakat yang mereka punya ya guys ya, mereka harus fight di itu guys. Jadi mereka bertahan itu bukan banyak faktor maksudnya guys. Nah, di sini ada apa? Ada yang nulis juga di MotoGP itu kalau dia itu bisa menghasilkan puluhan hingga miliaran rupiah per musim ya guys ya.
Itu kalau untuk kelas Moto3. MotoGP ya guys ya, kelas utama. Jadi untuk kelas Moto3 itu bedanya jauh. Ada yang bilang jauh ya guys ya, karena di kelas Moto3 itu ada yang cuman bilang puluhan atau cuman ratusan juta ya guys ya. Di luar dari biaya-biaya yang sudah tadi saya sebutkan dari sponsor apa segala macam tadi guys. Nah, jadi tidak selalu ini ya guys ya, tidak selalu pembalap mendunia itu langsung bisa dapat uang, wah langsung kaya raya apa segala macam, bisa dia. Dan peda juga kan baru juga ya guys ya, jadi mungkin masih penyesuaian. Mungkin semakin dia berprestasi, semakin naik, semakin sponsor banyak masuk ya, mungkin terus dia bonus performa terus oke ya, mungkin makin kesini dia itu makin meningkat ya guys ya. Nah, di sini juga guys, jadi estimasi. Nah, ini poin-poin terpenting di video kita kali ini ya guys ya. Ini poin terpenting di video kita kali ini. Jadi estimasi bayaran pembalap Moto3 itu yang berstatus rookie atau baru ya guys ya. Umumnya mendapatkan bayaran di kisaran berapa, ayo guys. Nah, ini saya bukan asal ngomong, bukan asal nyeplos ya guys ya. Memang ini tidak terlalu tepat, tapi setidaknya tidak akan terlalu melenceng jauh karena kita juga ada data yang kita pakai ya guys ya. Jadi kita nggak asal ceplos ngomong gitu guys. Jadi walaupun tidak begitu tepat, kita minimal kita pakai data, bukan ngarang, bukan apa segala macam. Mungkin memang tidak terlalu tepat gitu, tapi tidak akan terlalu melenceng jauh guys. Jadi untuk estimasi bayaran pembalap Moto3 itu yang berstatus rookie umumnya mendapatkan bayaran di kisaran 40.000 euro atau sekitar kalau dirupiahkan itu 670 juta per tahun guys. Nah, 670 juta per tahun ya guys ya, per tahun, per musim, mungkin per musim. Jadi 40.000 euro atau sekitar kalau dirupiahkan itu 670 juta per musim atau per tahun ya guys ya. Ya mungkin belum, ya itu sudah besar menurut kita guys ya. Cuman untuk kelas dunia mungkin belum terlalu besar dan mungkin itu terbilang masih kecil ya guys ya, dengan resiko balapan itu sendiri, dengan prestasi yang Veda kasih ya, mungkin itu masih termasuk kecil bagi mereka yang berprestasi mendunia ya guys ya. Kalau menurut kita mah itu sudah gede ya guys ya. Nah, dengan prestasi Veda yang kemarin-kemarin, di sini berpotensi untuk meningkatkan nilai kontrak dan bonus performa guys. Nah, itu dia bonus performa ya guys ya. Jadi mungkin bonus performa itu dinilai per race atau apa, saya kurang tahu juga. Cuman di sini itu tertulis ya ada bonus performa ya guys ya. Jadi sumber pendapatan gaji pembalap Moto3 itu tadi guys, dari kontrak tim, dukungan sponsor, memang walaupun lebih kecil, namun beda lagi kalau dia mencapai podium guys. Jadi ya itu tadi balik lagi ke performa bonus performa si pembalap itu. Kalau dia berhasil podium ya mungkin bonus akan dikeluarkan beda lagi ya guys ya, itu termasuk bonus
bonus performa ya guys ya. Nah, itu dia informasi yang mau kita sampaikan untuk malam ini ya guys ya. Mungkin sekedar informasi, tidak terlalu tepat, tapi ini kita karena pakai data, tidak akan terlalu melenceng dari apa yang kita videokan ini ya guys ya. Jadi garis besarnya Veda itu di Moto3 kisaran gaji Veda itu per musim itu 40.000 euro atau kalau dirupiahkan 670 juta, kurang lebih ya guys ya, tidak tepat tapi tidak akan jauh dari situ guys. Nah, jadi bagi yang penasaran berapa gaji Veda, yaitu ya guys ya, jadi 40.000 euro atau 670 juta rupiah guys ya. Mungkin tidak sebanding dengan resiko yang dia hadapi dengan apa segala macam, tapi akan terus meningkat jika Veda terus berkembang dan prestasinya semakin bagus ya. Masih panjang prestasi-prestasi Veda yang mungkin akan dia dapatkan dengan skill dia guys ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan malam ini. Kalau ada kekurangan atau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan sekali lagi kita membuat video ini memakai data dan tidak mengarang ya guys ya. Jadi mungkin tidak akan terlalu tepat, tapi tidak akan terlalu jauh juga info yang kita sampaikan ini guys. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel kita ini terus berkembang dan bisa memberikan info-info yang lebih bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.